Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi sistem gerak pada manusia yang terdiri dari rangka, persendian, dan otot. Alhamdulillah kita diberikan alat gerak yang sehat sehingga kita patut bersyukur atas segala rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita ke materi sistem gerak pada manusia, coba kalian amati video berikut ini. Mengapa tubuhnya dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak materi tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari organ-organ. Organ yang pertama adalah rangka atau skeleton. Ternyata dalam tubuh manusia tersusun banyak jenis-jenis tulang, sehingga tersusun menjadi rangka manusia. Hal tersebutlah yang menyebabkan tubuh kita dapat berdiri dengan tegak. Fungsi utama dari rangka bagi tubuh sebagai berikut. 1. Memberi bentuk pada tubuh. 2. Melindungi organ dalam. 3. Menempel otot. 4. Pada tulang tertentu berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Contohnya pada tulang paha. Nah, sekarang coba kalian raba tulang-tulang jari dan lengan kalian. Terasa berbeda kan? Ternyata bentuk tulang manusia itu dapat dibedakan menjadi 4. 1. Tulang panjang, contohnya tulang lengan. 2. Tulang pipih, contohnya tulang dada. 3. Tulang pendek, contohnya tulang jari. Dan 4 adalah tulang yang tidak beraturan, contohnya pada tulang punggung. Untuk tulang, sudah paham kalian? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Organ yang selanjutnya adalah persendian, di mana sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Macam-macam persendian. Pertama, sendi peluru dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contohnya adalah tulang pinggul dan paha. Kedua, sendi engsel, gerakannya satu arah. Contohnya pada siku dan lutut. Yang ketiga, sendi putar, membuat gerakan berputar. Contohnya pada tulang tengkorak dan atlas. Keempat, sendi pelana, menggerakkan tulang kedua arah, pangkal ibu jari. Contohnya. Kelima, sendi geser, memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, sekarang kita ke organ selanjutnya, yaitu otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot rangka atau lurik, otot yang melekat pada tulang. Cara kerjanya adalah secara sadar, sehingga disebut dengan otot sadar. Kedua, otot polos, di mana otot yang terdapat di organ dalam. Contohnya pada usus, lambung. Cara kerjanya adalah tidak sadar, sehingga disebut dengan otot tak sadar. Otot jantung, otot yang terdapat di jantung. Itulah organ-organ pada sistem gerak manusia. Ada apa saja anak-anak? Ada rangka, ada persendian, dan ada otot. Sudah bisa kalian pahami? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak diantaranya ada skoliosis, kiposis, lordosis. Skoliosis merupakan gangguan tulang punggung yang melengkung ke samping. Kiposis, gangguan pada tulang punggung bagian dada melengkung ke arah belakang. Dan lordosis
Gangguan pada tulang punggung bagian pinggang melengkung ke arah depan. Gangguan yang lainnya misalnya osteoporosis, artritis, riketsia, dan fraktura. Sekarang kita ke bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Yang ketiga, memerhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang banyak mengandung vitamin D. 4. Memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Harus rajin berolahraga ya nak. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan cara duduk yang benar, yang tegak ya. Sehingga nanti kalian tidak kena salah satu gangguan tulang punggung seperti tadi yang sudah disebutkan yaitu skoliosis, kifosis, dan lordosis. Ayo anak-anakku semua, mari jaga kesehatan sistem gerak kita agar otot kita kuat, tulang-tulang juga kuat, persendian kita juga kuat, sehingga kita dapat beraktivitas setiap harinya dengan lancar. Sekarang kita waktunya ke kuis. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis tulang yang menyusun rangka. Kedua, jelaskan mengapa otot disebut alat gerak aktif. Yang ketiga, sebutkan macam-macam persendian. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara kita mensyukuri diberi alat gerak. Nah, kalian tulis jawabannya ya. Silakan tulis jawabannya di tugas yang ada di GC. Selamat mengerjakan ya, Nak. Ibu tunggu tugas dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat belajar untuk hasil yang lebih baik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.